Oke guys, salam sehat. Hari ini saya berada di Gereja HKBP Kebayoran Selatan bersama tim Yanma PK3D. Kita memberikan edukasi kepada jemaah di Gereja HKBP Kebayoran Selatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, seperti apa keseruannya? Let's go, kita lihat. Gak ada lagi yang bisa ditambahin dari para siswa atau setelah itu, karena melihat materinya ini sangat penting dan ini bisa terjadi ke kita semua kan. Nah, apa namanya, situasi yang emergensi gitu ya. Dipanggillah dulu ya. Ayo kita akan memulai, karena kita di gereja, kita awali dengan berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini yang Tuhan karuniakan, hari Minggu yang kudus. Kami telah beribadah, menerima berkat rohani melalui ibadah kami dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Firman-Mu menjadi kesehatan rohani bagi kami, supaya kami semakin mengetahui kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Dan sebentar lagi juga kami mau diberikan untuk bekal kesehatan jasmani. Terlebih ya Tuhan, di dalam hal-hal yang emergensi, untuk menolong sesama kami, siapapun di lingkungan sekitar kami yang dalam keadaan sangat terdesak, membutuhkan bantuan dan pencerahan kepada kami semua. Biarlah Tuhan melalui materi serta pelatihan yang mereka berikan, kami semua terberkati, sehingga ketika ada situasi darurat, terlebih menyangkut kesehatan seseorang, kami sudah sigap untuk membantunya supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih membahayakan yang tidak kami kehendaki. Terima kasih untuk gereja ini Tuhan, yang selalu berusaha untuk melakukan inovasi-inovasi di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah keluarga jemaat juga antusias mengikuti semua rangkaian dari pelayanan gereja ini. Terlebih tidak lama lagi kami juga akan mengadakan pesta petilok. Biarlah juga semua warga jemaat berpartisipasi, serta juga bisa mempraktekkan pelatihan yang kami ikuti bila ada atau terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan di saat pesta petilok menyangkut kesehatan dari siapapun. Bimbinglah kami dari awal sampai akhir. Dalam pengasihan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, dinasah mau saya moderator. Jadi mulaikan hadirin amal nanti. Jadi acara sesi diakon. Baik, kita mulai, Bapak Ibu. Boleh, Pak. Ya, ini sebenarnya jam-jam rawan, Dok ya. Jam-jam rawan itu kondisi sudah semakin terik. Biasanya dalam satu ruangan oksigennya kurang. Jadi timbulnya apa? Ngantuk ya. Baik, kita mulai aja. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta, kemudian yang saya banggakan Bapak Ibu Jemaat Gereja HKBP Kebayoran Selatan. Saya hampir salah, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama gitu. Kebayoran Selatan ternyata ya ada. Baik. Perkenalkan, kami dari Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Kami di bawah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Kebetulan kemarin kita sudah kontak-kontakan dengan Bu Desi. Terima kasih Bu Desi sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing. Bapak Ibu, hari ini mohon izin dokter, saya tidak mengajari Bapak Ibu semua, tapi kita sama-sama sharing, sama-sama belajar ya tentang bagaimana cara penanganan kegawat daruratan. Nah, tapi sebelum materi ya, saya mungkin perkenalkan, hari ini saya bertiga. Pertama, nama saya Anhari, saya selaku penanggung jawab program pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan di Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Saya Anhari, kemudian saya juga ada Pak Pepen. Ya. Kemudian di belakang ada Mas Arief. Ya. Jadi hari ini kita akan coba berikan teori dan praktek. Mudah-mudahan tidak membosankan, karena kita udah ambil sari intinya saja bahwa ini basicnya, tapi basic ini yang sehari-hari terjadi dan ini mengancam nyawa, dan itu banyak yang terlewatkan.
Ya, jadi hari ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Albert ya, bahwa kejadian ini bisa terjadi sama siapa saja. Mungkin bisa sama saya atau orang lain atau kita semuanya. Tapi paling tidak ketika kita bisa melakukan tindakan kegawat daruratan, paling tidak kita tidak panik dan kita bisa melakukan tindakan dan melakukan penyelamatan. Ya. Satu operator, satu nomor, ya, 112 ini bisa menggerakkan seluruh sumber daya yang kita butuhkan. Entah itu pemadam, ambulan, polisi. Karena perlu pertolongan dengan cepat dan tepat. Nah ini data yang lama 85, saat ini hampir 90-an ya, hampir. Unit ambulan kita tersebar di 5 wilayah Kota Madia dan kabupaten di Kepulauan Seribu. Kita siapkan ambulan kapal. Bapak Ibu, ambulan kapal kita tempatkan di Pulau Tidung dan di Pulau Kelapa. Jadi kalau ada yang sakit, ya dia bawa ke rumah sakit, bawa ke puskesmas. Puskesmasnya tidak mampu, dia bawa ke RSUD. RSUD-nya karena dia tipenya masih tipe kecil ya, sekitar tipe D. Kalau dia tidak bisa, mungkin karena alat dan petugasnya, maka dia akan bawa ke darat. Nah, darat inilah menggunakan ambulan kapal kita. Baru dijemput di marina menggunakan ambulan darat kita. Baru dibawa ke RSUD terdekat, apakah itu Koja, Cengkareng dan lain-lain. Maksudnya kan, datang nih Pak Pepen, kenapa dia langsung, wah ini orang tersendak. Oke, tenang ya, posisinya, ditundukkan, dipegangin. Oke lagi Pak Pepen, ulangi. Batukan, suruh batuk kata temennya. Kemudian Pak Pepen tangannya memegangi dadanya. Ternyata nggak berhasil. Berhasil. Pegang. Oke. Kenapa? Ini supaya tidak jatuh, iya, ditahan jadi tidak tersungkur kira-kira gitu. Kemudian ditepuk 5 kali. Seperti orang tua zaman dulu ketika anaknya tersendak diberikan vibrasi gitu ya. 5 kali gitu ya. Oke, 5 kali. Ternyata tidak berhasil. Tidak berhasil, maka dilakukan ini namanya back slap atau back blow. Lakukan di belakang, posisi kuda-kuda yang di belakang, direnggangkan kaki pasiennya ya. Sejajar bahu, kemudian masuk tangannya, tangan keduanya masuk seperti itu ya, kayak Titanic gitu kan. Kemudian tangannya Pak Pepen mungkin dikepalkan dulu, lihat, ikuti mungkin boleh, jempol tutup. Nah, untuk menghantamnya menggunakan ini di antara tulang tajuk pedang atau ulu hati dan pusar, di antaranya. Mungkin coba dulu kali Pak Arif ya. Ya, nggak kelihatan nih Bu bapaknya. Ya. Boleh, saya ambil dulu ya. Oke, letaknya sudah antara tulang tajuk pedang atau ulu hati ini dan pusar, tengah-tengahnya. Ditekan posisinya begini. Kemudian dimantapkan ya dengan seperti ini. Kemudian suruh nunduk, kemudian ditarik yang kenceng dan naik ke atas. Tapi ini nggak beneran, nanti makan siangnya keluar semua nanti. Iya. Tapi aslinya harus kencang. Dibikin muntah. Usahakan muntah. Kalau muntah kan keluar berarti ya. Itu juga 5 kali. Tidak berhasil juga, lakukan lagi kayak tadi. Jadi back slap ya, kemudian Heimlich maneuver. Heimlich maneuver, ditekan lambungnya. Bolak-balik 5 kali. Seperti itu. Ular, kita mau nolong orang tapi jangan sampai kita juga celaka. Jangan mentang-mentang ini cantik, ganteng, main serobot aja. Jangan. Ya, tetap prosedur pelindung diri tetap kita lakukan. Mereka sudah menggunakan, oke. APD 3 aman diri, aman lingkungan. Lingkungan kalau misalkan ada di tengah jalan kita pinggirkan, ya, aman pasien, posisi pasiennya. Kalau dia tertelungkup, diterlentangkan seperti itu. Dan yang keras, datar, ya, ndak boleh yang kasur. Kasur ndak bisa. Kalau kasur kita tekan, yang harusnya menekan jantung dia akan ke bawah. Ya, karena tujuannya adalah jantung bisa memompa lagi yang tadinya bergetar tadi saya bilang, yang di awal. Ya, oke, 3 aman. Pertama aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Cek respon. Yang keras. Pak. Ya. Tidak ada respon. Terangsang nyeri. Diulek tuh. Diulek-ulek ya, bukan diulek sih. Ditekan supaya dia terangsang. Masih bangun nggak? Ternyata nggak bangun juga. Maka jangan lupa, ini paling penting nih, supaya kita tidak kena delik hukum. Minta tolong dulu. Yang pertama panggil ambulans, yang kedua temani saya di sini. Nah,
ini ceritanya Pak Arif ini manggil, ini ada Pak Pepen lagi lewat, tukang es cendol. Nah, begitu masuk ke dalam. Ceritanya begitu ya, dipanggil, "Pak, temenin saya di sini," katanya gitu kan. Yang satu sudah panggil ambulan. Jadi itu caranya ya, harus ada saksi. Ya, kalau mungkin orang hukum tahu pasti. Kalau nggak ada saksi bahaya. Kalau ini meninggal kita dituduh juga. Ya, jadi harus panggil ini. Tapi jangan bilang, "Pak, sini jadi saksi." Nggak mau dia pasti. Hanya cukup, "Pak, temani saya di sini." Satu orang, "Pak, panggilkan ambulan. Nomornya 119." Gitu ya. Oke. Cek respon tidak ada, cek nadi. Nadi perhatikan, posisinya itu ada di jakun, laki-laki atau perempuan. Tarik ke kiri atau kanan selama sejauh 2 cm. Tapi lebih bagus mengarah ke penolong. Lihat. Selama 10 detik. Ya. Ada nggak? Kalau ada aman, berarti dia mungkin lagi iseng aja tiduran. Tapi kalau tidak ada nadi, maka dia bisa jadi terjadi henti jantung. Karena ini nadi ini adalah shortcutnya dari jantung, perwakilannya. Maka yang dilakukan adalah pertama, ya kita buka dulu. Kalau laki-laki boleh buka ya Bu. Tapi kalau perempuan jangan sekali-kali buka, apalagi di pinggir jalan. Ya, orang naik motor bisa nabrak semua. Melihat ibu buka. Ya, pertama posisinya lurus. Kalau misalkan laki-laki, penekanan di antara puting susu saja, itu udah gampang. Ya, atau mid sternum, itu ada tulang dada, ya tengah-tengahnya bisa seperti itu. Atau 2 jari di atas prosesus sipoideus, ini namanya prosesus, atau tulang tajuk pedang tuh ini Bu, yang ujung ini nih, di 2 jari di atasnya, 2 jari di atasnya. Coba Pak Arif. Oke. Tumit tangannya, tumitnya letakkan dulu di tengah. Udah pas di tengah di tulang dada ini, baru dikunci dengan tangan. Dikunci. Posisi kedua paha lurus dengan sejajar bahu, sedekat mungkin. Kemudian ini tegak lurus. Jadi jangan miring, sudutnya 90 derajat. Tenaganya dari bahu diteruskan ke tangan. Pada saat neken tidak boleh bengkok. Tidak boleh bengkok. Dari sini. Dikunci. Oh, tangan kita nggak bisa bengkok ya, sikunya ya. Ini kira-kira 5-6 cm ke bawah. Jadi jantungnya terlemas, mengalirkan darah ke jantung, otak, paru, 3 organ tadi. Ditekan, lepas, ditekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas. Jadi jangan ditekan, belum lepas. Belum lepas, ditekan terus. Nah, ini nggak maksimal, jadi harus lepas dulu. Tapi iramanya tepat seperti irama disco.
Horas, perkenalkan saya Pendeta Romauli Sihaan dari HKBP Kebayoran Selatan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim PK3D, Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang telah datang memberikan materi kegawat daruratan yang telah diberikan kepada seluruh jemaat pada hari ini. Terima kasih buat Bapak yang telah datang bagi kami dan bagi seluruh warga DKI Jakarta yang memerlukan ambulans, boleh menghubungi nomor telepon 112 dan 119. Semoga semua warga DKI sehat. Sudehita di pasu-pasu debata. Horas!